Sebelumnya, kalian ingat tidak apa itu bilangan pecahan? Ya, bilangan pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Yang selanjutnya, bagian disebut pembilang, sedangkan keseluruhan disebut penyebut. Bilangan pecahan dapat disimbolkan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Masih ingatkah kalian, bagaimana mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan berpenyebut sama? Mari mengingat. Sebagai contoh, 1/5 ditambah 2/5. Coba perhatikan. Apa yang sama dari kedua pecahan tersebut? Ya, benar. Kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama yaitu 5. Kemudian bagaimana mengoperasikannya atau menyelesaikannya? Coba perhatikan gambar persegi di samping kanan. Untuk pecahan 1/5, karena penyebutnya 5, maka keseluruhan persegi ada 5, sedangkan pembilangnya 1 ditandai dengan satu bagian diberi warna merah. Untuk pecahan 2/5, karena penyebutnya 5 juga, maka keseluruhan persegi ada 5 juga, sedangkan pembilangnya 2 ditandai dengan 2 bagian diberi warna merah. Karena banyaknya persegi sama banyak pada masing-masing pecahan tersebut yaitu 5 persegi, maka hasilnya pun 5 persegi. Artinya penyebutnya 5 untuk hasilnya. Sedangkan untuk pembilang, cukup jumlahkan persegi berwarna merah yaitu 1 bagian dari pecahan pertama dan 2 bagian dari pecahan kedua, dihasilkan 3 bagian persegi berwarna merah dari 5 persegi keseluruhan. Jadi, 1/5 ditambah 2/5 hasilnya 3/5. Jika kalian perhatikan, operasi penjumlahan dua pecahan akan mudah diselesaikan jika kedua pecahan penyebutnya sama, yaitu cukup menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan tersebut. Nah, bagaimana jika penjumlahan kedua pecahan tersebut penyebutnya berbeda atau tidak sama? Baik, pada hari ini kalian akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan dua pecahan berpenyebut beda atau tidak sama. Ada 3 cara untuk penyelesaiannya. Yang pertama menggunakan persegi. Kedua, menggunakan kelipatan bilangan penyebut. Dan ketiga, menggunakan pohon faktor. Baik, yang pertama, kita masuk materi penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda dengan menggunakan persegi. Sebagai contoh, 1/2 ditambah 1/3. Jika kalian perhatikan kedua pecahan terlihat memiliki penyebut yang berbeda yaitu 2 dan 3. Untuk mempermudah pengerjaan maka perlu disamakan penyebutnya. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Untuk pecahan 1/2, karena penyebutnya 2 maka banyaknya persegi ada 2, sedangkan pembilangnya 1 ditandai dengan 1 persegi berwarna merah. Dan untuk pecahan 1/3, karena penyebutnya 3 maka banyaknya persegi ada 3, sedangkan pembilangnya 1 ditandai dengan 1 persegi berwarna merah. Coba kalian lihat, banyaknya persegi dari kedua pecahan itu berbeda. Agar banyaknya persegi pada masing-masing pecahan sama banyak, maka perlu dilakukan kelipatan pada masing-masing persegi. Kelipatan dimulai dari persegi yang paling sedikit, maka dimulai dari persegi 1/2 terlebih dahulu. Sekarang persegi pada pecahan 1/3 yang lebih sedikit, maka kita lipat untuk persegi 1/3. Kelipatan dari kedua pecahan menunjukkan banyaknya persegi belum sama. Kita lihat sekarang persegi 1/2 lebih sedikit lagi, maka perlu dilipat lagi hingga kedua pecahan tersebut memiliki persegi yang sama banyak. Sekarang kedua pecahan memiliki persegi yang sama banyak yaitu 6 persegi, maka untuk hasilnya pun sama yaitu 6 persegi. Pada gambar, persegi dari pecahan 1/2 setelah kelipatan terlihat ada 3 persegi berwarna merah. Sedangkan pada pecahan 1/3 setelah kelipatan terlihat ada 2 persegi berwarna merah. Kita tuliskan sebagai pembilang 3 ditambah 2. Maka diperoleh 5 bagian persegi berwarna merah dari 6 persegi seluruhnya. Jadi hasil akhir dari gambar tersebut adalah 5/6. Baik, sekarang kita masuk ke cara yang kedua yaitu menggunakan kelipatan bilangan penyebut. Sebagai contoh, 1/5 ditambah 2/3. Karena penyebut dari kedua pecahan berbeda, untuk menyamakannya di sini kita menggunakan cara kelipatan bilangan penyebut. Cari nilai KPK dari bilangan penyebut 5 dan 3 dengan kelipatannya masing-masing.
Perlu kalian ketahui, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, artinya nanti kita tentukan kelipatan yang sama dan terkecil dari kedua bilangan tersebut. Baik, sekarang kita tuliskan kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Sekarang kita bisa tentukan kelipatan persekutuan dari kedua kelipatan bilangan tersebut yaitu 15, 30 dan masih ada lagi jika kelipatan dilanjutkan. Dari kelipatan persekutuan tersebut yang terkecil adalah 15, maka KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Kemudian kita gunakan nilai KPK ini sebagai penyama penyebut pada operasi penjumlahan kedua pecahan di atas. Untuk menentukan pembilang yang pertama yaitu 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 1. Kita tulis 3 kali 1. Dan untuk menentukan pembilang yang kedua yaitu 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 2. Kita tulis 5 kali 2. 3 kali 1, 3. Ditambah 5 kali 2, 10. Hasilnya 3 ditambah 10 per 15. Sama dengan 13 per 15, selesai. Sekarang kita menggunakan cara yang ketiga untuk menyamakan penyebut yang berbeda yaitu menggunakan cara pohon faktor. Sebagai contoh 3 per 10 ditambah 1 per 8. Terlihat, kedua pecahan berpenyebut beda yaitu 10 dan 8. Ada 3 langkah untuk menyamakan penyebut dengan cara pohon faktor. Langkah pertama buat pohon faktor, langkah kedua faktorisasi prima, dan langkah ketiga menentukan KPK. Langkah pertama, kita buat pohon faktor dari bilangan penyebut yaitu 10 dan 8. 10 dibagi 2, 5. 5 dibagi 5, 1. Selesai. Sekarang 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Ingat berhenti di 1. Selanjutnya langkah kedua, faktorisasi prima. Dari pohon faktor, bilangan 10 diperoleh faktor yaitu 2 kali 5, sedangkan untuk bilangan 8 diperoleh faktor 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan nilai KPK. Cara menentukan nilai KPK dari langkah kedua faktorisasi prima yaitu kalikan semua faktor, jika ada faktor yang sama, pilih pangkat yang paling besar. Perhatikan faktorisasi prima, bilangan 10 dan 8, sama-sama memiliki faktor 2, maka pilih yang pangkatnya paling besar yaitu 2 pangkat 3. Dan termasuk faktor 5. Jadi KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5, sama dengan 8 kali 5, sama dengan 40. Nilai KPK yang 40 digunakan untuk menyamakan penyebut dari penjumlahan kedua pecahan di atas. Untuk pembilang pertama, 40 dibagi 10, 4. Lalu dikali 3. Kita tulis 4 kali 3. Untuk pembilang kedua, 40 dibagi 8, 5. Lalu dikali 1. Kita tulis 5 kali 1. Sama dengan 12 tambah 5 per 40. Sama dengan 17 per 40. Selesai. Pada kali ini, masuk materi penerapan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan berpenyebut beda dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan perhitungan yang menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Sebelum masuk ke contoh, berikut ini 3 langkah untuk memahami soal cerita tentang masalah sehari-hari. Langkah pertama, baca soal dengan cermat. Identifikasi jenis operasi hitung yang digunakan, sesuai dengan kata kunci dalam soal cerita. Kata kunci untuk penjumlahan, seperti tambahkan, membeli lagi, semuanya, total dan lain-lain. Sedangkan kata kunci untuk pengurangan, seperti kurangkan, selisih, sisa, menggunakan dan lain-lain. Langkah kedua, tuliskan kalimat matematika, operasi hitung bilangan pecahan tersebut. Langkah ketiga, hitung operasi, penjumlahan atau pengurangan pecahan sesuai aturan yang sudah dipelajari sebelumnya. Dalam contoh ini menggunakan cara pohon faktor.
Berikut contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Langkah pertama, baca dengan cermat. Di Indonesia banyak bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di antaranya bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Indonesia 1/8 bagian. Penggunaan bahasa Jawa 3/10 bagian. Berapa bagian penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari di Indonesia? Kata kuncinya adalah dan, yang menunjukkan soal ini menggunakan operasi penjumlahan. Langkah kedua, tuliskan kalimat matematikanya, yaitu 1/8 tambah 3/10. Lanjut ke langkah ketiga, hitung operasi, dari 1/8 tambah 3/10. Di sini kita gunakan cara pohon faktor. Langkah pertama, buat pohon faktor dari 8 dan 10. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Sekarang 10 dibagi 2, 5. 5 dibagi 5, 1. Selesai. Langkah kedua, faktorisasi prima. Lihat dari pohon faktor, 8 faktor primanya 2 pangkat 3, sedangkan 10 faktor primanya 2 kali 5. Langkah ketiga, menentukan KPK dari faktorisasi prima. Yaitu kalikan semua faktor, jika ada faktor yang sama pilih faktor yang pangkatnya paling besar. Maka, KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Sama dengan 8 kali 5, sama dengan 40. Nilai KPK yang 40 digunakan untuk menyamakan penyebut dari penjumlahan kedua pecahan di atas. Untuk pembilang pertama, 40 dibagi 8 sama dengan 5, lalu dikali 1. Kita tulis 5 kali 1. Untuk pembilang kedua, 40 dibagi 10 sama dengan 4, lalu dikali 3. Kita tulis 4 kali 3. Diperoleh sama dengan 5 tambah 12/40. Sama dengan 17/40. Selesai. Jadi, 17/40 bagian penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari di Indonesia. Demikian materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut beda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.